Halo, perkenalkan, nama saya Super Berkat Manalu dengan NIM 235341204. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan saya, yaitu pembuatan aplikasi e-commerce tentang peralatan outdoor. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan controllernya. Controller ini adalah pengendali logika aplikasi. Nah, apa aja sih controllernya? Controllernya tuh ada out, lalu kelas checkout, kelas dashboard, lalu kelas home, lalu kelas keranjang, lalu kelas produk, dan yang terakhir ada kelas transaksi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada controller out. Nah, kelas out ini dia terhubung dengan dengan kelas user model. Nah, di sini out ini merupakan pusat pengelolaan autentikasi pengguna. Dia memiliki fungsi login yang memungkinkan pengguna itu untuk memverifikasi kredensial terhadap database. Lalu jika berhasil, maka akan membuat sesi pengguna. Lalu selanjutnya ada logout. Di logout ini untuk mengakhiri sesi pengguna, lalu menghapus semua data sesinya, lalu mengembalikan ke halaman utama. Yang terakhir ada fungsi register. Fungsi register ini untuk menampilkan formulir pendaftaran akun, lalu memproses datanya, lalu memasukkannya serta menyimpan usernya ke tabel user setelah passwordnya dihash. Selanjutnya itu ada kelas home. Di kelas home ini, controllernya ditugaskan untuk halaman utama atau beranda aplikasi. Tugas utamanya itu mengambil sejumlah produk unggulan lalu ditampilkan sebagai preview di halaman depan. Selanjutnya ada produk. Nah, produk ini juga eh, terhubung dengan produk model. Controller ini untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan daftar dan detail produk. Fungsi indeksnya ini berfungsi untuk menampilkan semua produk dalam format grid, lalu eh, fitur pencarian berdasarkan kunci, serta pengurutan berdasarkan harga termurah dan harga termahal. Dan dia membagi produknya itu menjadi 8 per halaman. Selanjutnya ada kelas keranjang. Nah, kelas keranjang ini dia terhubung dengan model card model. Fungsi kelas keranjang ini untuk mengelola fitur keranjang belanja pengguna. Ada fungsi indeks untuk menampilkan semua item yang telah ditambahkan pengguna keranjang. Lalu fungsi tambah ini untuk bertanggung jawab menambahkan produk ke keranjang. Dan ada fungsi hapus untuk mengeluarkan item dari keranjang. Selanjutnya ada checkout. Nah, checkout ini dia terhubung dengan beberapa model, yaitu ada cart model, transaksi item model, serta produk model. Jadi, controller ini untuk menangani proses finalisasi pesanan atau checkout. Ada fungsi indeks yang menampilkan halaman konfirmasi yang merangkum item dari keranjang, membuat entry transaksi utama di tabel transaksi, dan menyimpan detail setiap item ke tabel transaksi item, lalu mengosongkan keranjang. Nah, lalu ada transaksi PHP. Nah, kelas transaksi ini dia terhubung dengan beberapa model juga, yaitu ada transaksi model, transaksi item model, lalu ada produk model. Di sini dia berfungsi untuk melihat riwayat transaksi dari pengguna. Di sini ada fungsi indeks yang akan menampilkan daftar semua transaksi yang pernah dilakukan. Nah, di sini bisa dilihat ketika usernya sedang login. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan model-modelnya. Di sini saya menggunakan 5 model, yaitu user model, produk model, art model, transaksi model, dan transaksi item model. Nah, model ini berguna untuk penghubung dan pengelola data terhadap database. Yang pertama itu saya akan menjelaskan user model. Nah, di user model ini, dia berinteraksi dengan tabel user di database. Perannya itu untuk mengelola data pengguna seperti username, password, dan nama. Serta dia memiliki fitur penting di sini yaitu callback before insert dan before update,
yang berguna untuk menghash password dari teks biasa sebelum disimpan ke database. Selanjutnya itu ada produk model. Produk model ini bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan tabel produk. Ia berfungsi untuk mengambil data produk seperti nama, harga, deskripsi, dan gambar yang akan ditampilkan di berbagai bagian aplikasi seperti halaman utama, daftar produk, serta detail produk. Lalu ada cart model. Cart modelnya ini berinteraksi dengan tabel keranjang. Tugasnya itu untuk menyimpan item-item produk yang telah ditambahkan oleh pengguna ke keranjang belanjanya. Data yang disimpan itu ada user ID, produk ID, lalu quantity. Lalu ada transaksi model. Nah, model ini mengelola data yang terkait dengan transaksi utama di tabel transaksi. Dia mencakup penyimpanan user ID, total harga, tanggal, lalu metode pembayaran, serta status pembayaran. Yang terakhir itu transaksi item model. Transaksi item model ini berfungsi untuk menyimpan detail setiap produk yang merupakan bagian dari sebuah transaksi di tabel transaksi item. Data yang disimpan meliputi transaksi ID, produk ID, jumlah, harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan views-nya. Nah, views-nya ini berguna untuk tampilan antarmuka pengguna yang terdiri dari 8 file, yaitu ada out, checkout, home, keranjang, terus layout, pager, produk, dan transaksi. Dan di dalam foldernya itu masing-masing memiliki filenya. Yang pertama itu ada home. Di home ini memiliki file index. Nah, file index ini untuk menampilkan halaman utama atau beranda aplikasi. Ia menampilkan pesan sambutan seperti selamat datang di PDMP Outdoor. Lalu, dia menampilkan juga produk unggulan. Dia menampilkan secara horizontal, lalu dapat digeser. Selanjutnya, ada produk. Nah, produk ini memiliki dua file, yaitu indeks dan detail, yang dimana indeks ini adalah yang utama. Nah, eh, indeks ini, produk indeks ini sebagai tampilan untuk halaman semua daftar produk. Terus, produknya itu ditampilkan berupa grid, lalu dilengkapi dengan elemen untuk pencarian, lalu drop-down untuk pengurutan produk, dan navigasi pagination untuk membagi produk menjadi beberapa halaman. Lalu ada detail. Nah, detail ini untuk menampilkan produk tertentu. Halaman ini untuk menampilkan gambar produk dengan ukuran yang profesional, lalu informasi tentang produk, serta tombol-tombol seperti kembali ke daftar produk, lalu tambah ke keranjang. Tambah ke keranjang. Nah, lalu ada out. Out ini terdiri dua file, yaitu login dan register. Yang pertama itu ada login. Loginnya ini berguna untuk formulir login pengguna, lalu disertai feedback, error, atau sukses, dan ke link halaman formulir. Lalu ada register. Nah, ini tampilan untuk formulir pendaftaran bagi pengguna baru. Selanjutnya itu ada keranjang. Keranjang itu memiliki satu file saja, yaitu indeks. Nah, dia itu untuk tampilan halaman keranjang pengguna, dia merangkum item-item seperti jumlah barangnya, harga satuannya, subtotal, lalu tombol untuk melanjutkan ke checkout. Nah, menampilkan juga keranjang belanja Anda kosong ketika tidak ada yang dimasukkan user ke dalam keranjang. Selanjutnya ada transaksi. Nah, transaksi ini untuk menampilkan halaman riwayat transaksi pengguna. Di sini dia melihat daftar transaksi yang telah dilakukan pengguna, lengkap dengan detail transaksi utama dan daftar item yang dibeli untuk setiap transaksi. Selanjutnya
Ada checkout. Checkout ini sebagai tampilan utama untuk halaman konfirmasi checkout. Dia menampilkan ringkasan item-item yang ada di keranjang dan total harga sebelum melakukan transaksi final. Nah, selanjutnya ada layout. Layout itu terdiri dari dua, yaitu header dan footer. Ini sebagai yang di atas dan ini sebagai yang di bawahnya. Selanjutnya ada pager. Pager ini berisi file My Bootstrap Pager untuk template kostum pagination. Dia menggunakan berkas ini untuk merender tampilan navigasi halaman seperti 1, 2, 3 dengan gayanya menyerupai Bootstrap. Ini dia. Selanjutnya ada roots. Nah, berkas ini sebagai peta jalan utama aplikasi mendefinisikan semua URL yang dapat diakses oleh pengguna dan menentukan controllernya serta metode mana yang bertanggung jawab untuk menangani permintaan pada URL tersebut. Lalu ada file yang lainnya yaitu seperti CSS. Nah, CSS ini eh, berguna untuk seluruh aplikasi yang menggunakannya. Menjadi gaya visual untuk semua halaman situs, lalu memastikan tampilannya seragam dan memudahkan pemeliharaan. Lalu ada beberapa foto-foto juga yang akan ditampilkan untuk produk-produknya. Oke, sekarang kita akan masuk ke platformnya. Nah, ini adalah tampilan pertamanya ketika kita mengakses. Dia menampilkan selamat datang di PDMB Author, lalu produk unggulan, yang seperti saya jelaskan tadi, yang bisa digeser. Nah, ini dia. Ini adalah berandanya. Lalu bisa juga melihat produk walaupun tanpa login. Nah, seperti ini dia. Menampilkan beberapa grid, lalu bisa eh, mengakses halaman-halaman berikutnya. Selanjutnya, ketika ingin melihat barang juga bisa. Lalu ada tombol untuk kembali ke daftar produk atau tambah keranjang. Nah, misalnya di sini kita membeli daftar keranjang, maka kita akan diarahkan ke login. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan memberi peringatan silakan login terlebih dahulu. Sama saja ketika kita memilih login. Nah, tampilannya sama, namun tidak ada peringatan. Di sini. Lalu, jika belum punya akun, maka kita akan disuruh untuk mendaftar, yang bisa ditekan di sini. Nah, ini dia. Saya akan mensimulasikannya. Misal saya membuat nama saya, lalu username-nya. Di sini passwordnya saya buat angka, lalu kita daftar. Nah, dia kembali ke halaman login dengan pemberitahuan pendaftaran berhasil, silakan login. Kita lihat juga di database-nya. Di database-nya, di bagian user. Nah, ini tadi yang kita buat, lalu passwordnya otomatis di-hash. Kita login terlebih dahulu. Nah, tampilannya sama seperti kita belum login tadi, namun ditambahkan keranjang dan riwayat. Riwayat ketika kita membuka riwayat, maka tidak ada tampilan barang-barang yang kita belanjakan juga
di keranjang tidak ada barang-barang yang kita masukkan ke keranjang, karena ini adalah akun baru. Di sini juga logonya bisa sebagai tombol beranda. Nah, jika kita akan melihat produk, bisa lihat semua produk atau memilih menu produk. Dia akan menampilkan produk-produknya seperti tadi. Ini juga bisa dicari dari harga tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Nah, ini dia. Lalu kita juga bisa mencari barang, misalnya filter air. Nah, dia akan menampilkan filter air. Jika kita lihat detail, nah ini dia. Seperti ini tampilannya. Lalu kita tambahkan ke keranjang. Nah, maka akan otomatis ke halaman keranjang. Nah, untuk melihat produknya lagi, kita bisa menekan produk. Nah, setelah kita tambahkan keranjang lagi yang ini, tanpa kita membukanya, nah otomatis kita masuk halaman keranjang lagi, dan ditampilkan produk-produk yang telah kita tambahkan ke keranjang. Misal kita menghapus karena kita salah tekan, kita hapus. Nah, maka produknya berhasil dihapus. Nah, namun ketika kita ingin belanja lagi, kita mencet produk lagi. Kita bisa mencari-cari barang, lalu menambahkannya. Misal, misal kita tambahkan ini, nah, maka otomatis ke halaman keranjang lagi, dan ditampilkan ringkasan belanjanya, yaitu ada 2 item, lalu total harganya itu 270. Misal kita ingin lanjutkan ke checkout, tinggal kita tekan. Nah, di sini kita disuruh konfirmasi checkout untuk memilih metode pembayarannya, yaitu ada transfer bank, lalu ada e-wallet. Misal kita pilih salah satu saja. Nah, checkoutnya berhasil. Lalu pesanan Anda berhasil dibuat, segera melakukan pembayaran sebesar nominal. Nah, di sini status pembayarannya masih pending karena belum dikonfirmasi. Misal dikonfirmasi, nah terus pembayarannya berubah menjadi paid, itu terbayarkan, lalu ada total pembelian. Seperti itu. Kita bisa kembali ke keranjang. Nah, keranjangnya kosong lagi karena yang tadi sudah di check out. Lalu ketika kita melihat riwayatnya adalah barang yang telah kita belanjakan tadi. Nah, kita bisa kembali ke halaman utama. Lalu ketika sudah selesai, kita bisa log dan halamannya kembali seperti semula, tidak ada keranjang dan riwayat seperti tadi. Sekian dari tugas video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih.